Selamat datang di channel ini. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita horor fiksi berjudul Suara yang Memanggil Namaku Jam 3 Pagi. Cerita ini hanya fiksi untuk hiburan semata. Namun mungkin setelah mendengarnya kalian akan berpikir dua kali saat mendengar suara seseorang memanggil nama kalian di tengah malam. Disarankan menggunakan headset dan mendengarkan cerita ini sendirian agar suasana terasa lebih menegangkan. Sekarang matikan lampu kamar kalian. Atur posisi senyaman mungkin. Dan mari masuk ke dalam cerita. Malam itu hujan turun perlahan membasahi atap rumah kontrakan kecil milik Damar. Rumah itu berada di ujung gang sempit yang jarang dilewati orang setelah jam 10 malam. Lampu jalan di depan rumahnya sudah mati sejak 2 bulan lalu dan tidak pernah diperbaiki. Setiap malam suasana di sana terasa sunyi seperti tempat yang dilupakan. Damar tinggal sendirian sejak pindah kerja ke kota kecil itu. Ia bekerja sebagai admin gudang dan sering pulang larut malam. Selama 3 bulan tinggal di sana tidak pernah ada hal aneh yang benar-benar mengganggunya. Paling hanya suara tikus di plafon atau suara ranting pohon yang menyentuh jendela saat angin datang. Malam itu jam menunjukkan pukul 2:50. Damar baru saja selesai bermain ponsel sambil rebahan di kasur tipisnya. Matanya mulai berat. Hujan membuat udara terasa dingin dan nyaman. Lalu terdengar suara pelan dari luar kamar. Damar. Suara itu lirih seperti bisikan seseorang yang berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Damar langsung membuka mata. Ia duduk perlahan sambil menatap pintu kayu yang tertutup rapat. Nafasnya tertahan sesaat. Ia mencoba mendengarkan lagi namun rumah kembali sunyi. Mungkin cuma mimpi pikirnya. Damar mengambil ponselnya. Jam di layar menunjukkan pukul 3 tepat. Ia kembali berbaring dan menarik selimut sampai dada. Baru beberapa detik memejamkan mata suara itu terdengar lagi. Damar. Kali ini lebih jelas. Bukan suara laki-laki tua atau suara perempuan. Suara itu aneh, datar, pelan, seperti suara orang yang kehabisan tenaga. Bulu kuduk Damar langsung berdiri. Ia bangkit dari kasur lalu berjalan mendekati pintu kamar. Dengan perlahan ia membuka pintu sedikit. Ruang tamu gelap, hanya cahaya redup dari dapur yang berasal dari lampu kecil dekat wastafel. Tidak ada siapa-siapa. Damar menelan ludah. Ia memberanikan diri keluar kamar sambil membawa ponselnya sebagai penerangan. Langkahnya pelan. Lantai rumah berbunyi setiap kali diinjak. Saat sampai di ruang tamu ia berhenti. Ada suara seperti seseorang sedang menggeser kursi dari dapur. Damar langsung menyorotkan cahaya ponselnya ke arah dapur. Kosong. Kursi masih berada di tempatnya. Namun saat Damar hendak kembali ke kamar suara itu terdengar tepat di belakang telinganya. Damar, tubuhnya langsung membeku. Suara itu sangat dekat seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Dengan nafas gemetar ia membalikkan badan secepat mungkin. Tidak ada siapa-siapa. Namun ada sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Pintu kamar mandi yang tadi tertutup kini terbuka perlahan dengan sendirinya. Kriet. Suara engsel pintu terdengar panjang di tengah kesunyian rumah. Damar mundur pelan. Tangannya dingin. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin angin. Mungkin pintunya memang tidak rapat. Namun sebelum ia sempat bergerak suara air menetes terdengar dari dalam kamar mandi. Padahal keran kamar mandi sudah rusak dan tidak mengeluarkan air sejak minggu lalu. Damar tidak berani mendekat. Ia memilih masuk kamar lalu mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu ia tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya Damar mencoba melupakan kejadian tadi malam. Ia pergi bekerja seperti biasa. Di gudang ia sempat menceritakan kejadian itu pada temannya bernama Arga. Arga hanya tertawa kecil. Mungkin kamu kecapean. Atau kontrakanmu ada tikus gede. Damar ikut tertawa meski dalam hati ia masih merasa tidak nyaman. Sore harinya saat pulang kerja hujan turun lagi. Langit cepat gelap. Saat melewati warung dekat gang rumahnya seorang ibu tua memanggilnya. Nak, Damar berhenti. Ibu penjual kopi itu menatapnya lama. Kamu tinggal di rumah ujung itu ya? Iya bu. Ibu itu terdiam beberapa detik sebelum berkata pelan.
Kalau dengar ada yang manggil malam-malam jangan dijawab. Jangan dibuka pintunya juga. Damar langsung merasakan tengkuknya dingin. Kenapa Bu? Ibu itu tidak langsung menjawab. Katanya dulu ada orang meninggal di rumah itu. Bunuh diri. Sejak itu sering ada yang dengar suara orang manggil jam 3 pagi. Damar tertawa kecil mencoba terlihat tenang. Ah, paling cuma cerita orang-orang Bu. Ibu itu menggeleng pelan. Penghuni sebelum kamu pindah mendadak pergi malam-malam. Katanya tiap jam 3 ada suara yang manggil namanya terus. Sampai akhirnya dia lihat seseorang berdiri di depan kamar mandi. Damar diam. Hujan semakin deras. Entah kenapa mendadak ia tidak ingin kembali ke rumah itu. Namun malam terus berjalan dan ia tidak punya tempat lain untuk pulang. Malam kedua datang. Jam menunjukkan pukul 2:59. Damar duduk di kasur sambil menatap pintu kamar. Keringat dingin mulai muncul meski udara sangat dingin. Lalu tepat ketika jam berubah menjadi pukul 3, ada suara ketukan pelan dari luar kamar. Dan suara itu kembali terdengar. Damar, kali ini bukan satu suara. Ada dua suara berbeda yang memanggil namanya secara bersamaan. Damar tidak bergerak sedikit pun saat dua suara itu memanggil namanya dari luar kamar. Damar, Damar. Suaranya pelan namun terdengar jelas di tengah sunyi malam. Satu suara terdengar seperti laki-laki tua. Satu lagi seperti perempuan yang berbicara sambil menahan tangis. Ketukan di pintu kamar kembali terdengar perlahan. Damar duduk di pojok kasur sambil menggenggam ponselnya erat. Nafasnya mulai tidak teratur. Ia menatap pintu kayu itu tanpa berkedip sedikit pun. Ia ingin percaya kalau semua itu hanya halusinasi karena terlalu lelah bekerja. Tapi suara itu terlalu nyata. Lalu terdengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Langkah itu pelan seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai rumah. Damar langsung mematikan layar ponselnya agar kamar menjadi gelap total. Ia tidak tahu kenapa ia melakukan itu. Instingnya mengatakan jangan sampai sesuatu di luar sana tahu kalau ia masih bangun. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Sunyi, tidak ada suara apapun selama beberapa detik. Lalu perlahan terdengar suara gesekan seperti seseorang sedang menempelkan wajah di pintu kayu. Suara itu panjang dan pelan. Tubuh Damar gemetar. Ia bisa membayangkan ada sesuatu di luar sana yang sedang berdiri diam sambil mendengarkan nafasnya dari balik pintu. Kemudian terdengar suara bisikan sangat lirih. Buka pintunya. Damar langsung menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Suara itu berubah menjadi lebih berat. Aku kedinginan. Tolong buka. Mata Damar mulai berair karena ketakutan. Ia menunduk sambil terus membaca doa dalam hati. Tiba-tiba suara langkah itu menjauh perlahan menuju kamar mandi. Beberapa detik kemudian terdengar suara pintu kamar mandi dibuka. Kriet, lalu sunyi lagi. Damar memberanikan diri melihat jam di ponselnya. Pukul 3:12. Ia bertahan sampai azan subuh terdengar dari masjid jauh di ujung jalan. Setelah langit mulai terang barulah ia berani keluar kamar. Ruang tamu terlihat normal. Namun saat ia berjalan mendekati kamar mandi langkahnya berhenti mendadak. Lantai di depan pintu kamar mandi basah. Ada jejak kaki. Jejak itu kecil seperti kaki perempuan. Airnya masih baru seolah seseorang baru saja keluar dari dalam kamar mandi beberapa menit lalu. Padahal Damar tidak pernah masuk ke sana sejak malam tadi. Dengan jantung berdebar ia melihat ke arah dalam kamar mandi. Kosong. Namun kaca kecil di atas wastafel tampak berembun. Dan di permukaan kaca itu ada tulisan samar seperti digambar dengan jari. Pergi sebelum terlambat. Damar langsung mundur ketakutan. Hari itu ia memutuskan tidak masuk kerja. Ia pergi ke warung dekat gang dan menemui ibu tua yang kemarin berbicara padanya. Ibu itu tampak tidak terkejut saat melihat wajah pucat Damar. Sudah mulai ya. Damar duduk lemas. Bu, sebenarnya apa yang ada di rumah itu? Ibu tua itu menuangkan kopi hitam ke gelas kecil sebelum menjawab pelan. Dulu yang tinggal di situ seorang perempuan sama anak laki-lakinya. Suaminya sering mabuk dan kasar.
Suatu malam tetangga dengar perempuan itu nangis minta tolong. Besok paginya mereka ditemukan meninggal di kamar mandi. Damar merasakan dadanya sesak, meninggal dibunuh. Ibu itu mengangguk pelan, tapi suaminya hilang, tidak pernah ditemukan. Sejak itu rumah itu sering kosong. Katanya kalau jam 3 pagi ada yang manggil nama penghuni rumah. Kalau dijawab katanya sosok itu bakal masuk. Damar diam membeku. Ia teringat tadi malam saat suara itu meminta dibukakan pintu. Bukalau tidak dijawab, ibu tua itu menatap Damar cukup lama sebelum berkata pelan. Biasanya dia cuma ganggu, tapi kadang ada yang lihat sosok perempuan berdiri di depan kamar mandi sambil gendong anak kecil. Damar langsung merinding. Malam harinya Damar berniat menginap di rumah Arga. Namun saat ia sampai di kontrakan untuk mengambil pakaian, suasana rumah terasa berbeda. Udara di dalam sangat dingin. Padahal listrik normal dan semua jendela tertutup. Damar buru-buru masuk kamar mengambil tas. Namun saat membuka lemari ia mendengar suara anak kecil tertawa dari arah kamar mandi. Hihihihi. Damar membeku. Suara itu pelan namun jelas. Ia perlahan menoleh ke arah lorong kamar mandi. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Lalu terdengar suara perempuan menangis. Tangisnya lirih dan panjang. Damar langsung mengambil tas dan berlari keluar rumah. Namun sebelum mencapai pintu depan ia mendengar suara langkah cepat dari belakang. Seperti seseorang berlari mengejarnya. Damar membuka pintu secepat mungkin lalu keluar ke jalan sambil terengah-engah. Saat menoleh ke arah rumah tubuhnya langsung lemas. Di balik jendela kamar mandi ada sosok perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya basah kuyup, dan di tangannya ada seorang anak kecil yang menatap lurus ke arah Damar. Lalu suara itu kembali terdengar pelan dari dalam rumah. Damar, kali ini suara itu bukan memanggil, tapi terdengar seperti ancaman. Damar menginap di rumah Arga malam itu. Meski tubuhnya lelah ia sama sekali tidak bisa tidur. Bayangan sosok perempuan di balik jendela kamar mandi terus muncul di kepalanya. Arga yang awalnya tidak percaya mulai merasa khawatir melihat keadaan Damar. Wajahmu pucat banget, kamu yakin gak sakit? Damar hanya menggeleng pelan. Ia menceritakan semuanya dari awal sampai sosok yang dilihatnya tadi sore. Arga mulai diam, tidak ada lagi candaan seperti sebelumnya. Sekitar pukul 1 malam Arga akhirnya berkata pelan. Besok kita cari tahu soal rumah itu. Mungkin ada sejarah yang belum kamu tahu. Damar mengangguk lemah. Namun meski berada di rumah temannya rasa takut itu belum hilang. Setiap kali matanya hampir terpejam ia merasa seperti ada seseorang yang sedang berdiri di dekat pintu kamar memperhatikannya. Jam menunjukkan pukul 2:58. Tiba-tiba ponsel Damar bergetar. Nomor tidak dikenal. Damar langsung merasa tidak enak. Ia ragu mengangkat telepon itu namun rasa penasaran membuat tangannya bergerak sendiri. Saat panggilan diterima tidak ada suara apa-apa. Hanya suara dengungan panjang. Lalu perlahan terdengar suara perempuan berbisik. Damar. Darah Damar langsung terasa dingin. Ia menjauhkan ponsel dari telinga dengan tangan gemetar. Arga yang melihat ekspresinya langsung mendekat. Kenapa? Damar tidak menjawab. Dari speaker ponsel kini terdengar suara anak kecil tertawa pelan. Hihihihi. Kemudian suara perempuan itu kembali terdengar. Pulanglah. Tubuh Damar langsung lemas. Panggilan tiba-tiba terputus sendiri. Jam di layar ponsel tepat menunjukkan pukul 3 pagi. Arga kini benar-benar terlihat takut. Besok pagi kita ke rumah itu sama-sama. Aku mau lihat sendiri. Keesokan siangnya mereka kembali ke kontrakan Damar. Matahari bersinar terang namun suasana rumah itu tetap terasa suram. Arga berdiri di depan rumah sambil memperhatikan jendela kamar mandi yang tertutup. Entah kenapa rumah ini dingin banget. Damar membuka pintu perlahan. Saat masuk mereka langsung mencium bau lembab seperti bau pakaian basah yang lama tidak dijemur. Mereka memeriksa seluruh rumah namun tidak menemukan apapun. Sampai akhirnya Arga melihat sesuatu di atas lemari ruang tamu. Ada kotak kecil berdebu.
Saat dibuka ternyata isinya beberapa foto lama dan sebuah kaset rekaman kecil. Foto pertama memperlihatkan seorang perempuan muda sedang menggendong anak laki-laki kecil di depan rumah itu. Wajah mereka terlihat pucat namun masih tersenyum. Di belakang foto tertulis sebuah nama, Mira dan Raka. Damar merasakan tengkuknya dingin saat melihat foto berikutnya. Foto itu diambil di dalam rumah. Perempuan yang sama berdiri di depan kamar mandi. Namun di belakang tubuhnya terlihat bayangan hitam tinggi berdiri di lorong rumah. Bayangan itu tidak memiliki wajah. Arga langsung menaruh foto itu kembali. Ini gak beres. Lalu mereka mencoba memutar kaset rekaman menggunakan tape tua milik Arga yang dibawa dari rumah. Suara berdesis memenuhi ruangan. Lalu terdengar suara perempuan menangis. "Tolong jangan dekat anak saya." Setelah itu terdengar suara benda jatuh dan suara laki-laki marah-marah namun tidak jelas. Rekaman terus berjalan. Damar dan Arga saling diam mendengarkan. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil menangis keras. Bu, jangan tinggalin Raka." Kemudian suara itu berhenti mendadak. Sunyi beberapa detik, dan perlahan terdengar suara lain. Suara berat yang sangat pelan. "Aku masih di sini." Tape langsung mati sendiri. Ruangan mendadak sunyi. Arga mencoba menyalakan tape lagi namun tidak bisa. Saat itulah terdengar suara air menetes dari arah kamar mandi. Damar dan Arga saling menatap. Padahal mereka yakin tadi tidak ada suara apapun. Arga memberanikan diri berjalan ke arah kamar mandi. "Jangan," bisik Damar pelan. Namun Arga tetap melangkah mendekati pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Saat Arga mendorong pintu perlahan wajahnya langsung berubah pucat. Damar yang berdiri di belakangnya ikut melihat ke dalam. Bak mandi penuh air hitam pekat. Dan di permukaan air itu terlihat pantulan wajah seorang perempuan sedang menatap mereka. Padahal di dalam kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Arga langsung mundur. Air di bak tiba-tiba bergerak sendiri seperti ada sesuatu yang muncul dari dalamnya. Lalu perlahan sebuah tangan pucat muncul dari permukaan air. Jari-jarinya panjang dan kurus. Damar langsung menarik Arga keluar dari kamar mandi. Mereka berlari menuju ruang tamu. Namun sebelum mencapai pintu depan suara perempuan itu terdengar lagi. "Damar." Kali ini suaranya penuh tangisan. "Tolong kami." Lampu rumah tiba-tiba mati. Gelap total memenuhi seluruh ruangan. Dan di tengah gelap itu terdengar suara langkah kaki berjalan perlahan mendekati mereka. Gelap memenuhi seluruh rumah. Damar berdiri kaku sambil menahan nafas. Di sampingnya Arga mulai panik dan mencoba menyalakan senter ponselnya dengan tangan gemetar. Namun layar ponsel itu hanya berkedip beberapa kali sebelum mati sendiri. Suara langkah kaki masih terdengar dari arah lorong kamar mandi. Pelan namun semakin dekat. Damar bisa mendengar suara air menetes mengikuti langkah itu. Seolah sosok yang berjalan di dalam gelap itu sedang basah kuyup. Arga menarik lengan Damar pelan. "Kita keluar sekarang." Damar mengangguk cepat. Mereka mencoba meraba jalan menuju pintu depan. Namun anehnya lorong rumah terasa lebih panjang dari biasanya. Padahal rumah itu kecil, sangat kecil. Namun semakin mereka berjalan semakin jauh pintu depan terasa. Udara juga semakin dingin. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil menangis dari belakang mereka. Bu, jangan tinggalin aku." Suara itu membuat langkah Damar berhenti. Tangis anak kecil itu terdengar begitu sedih sampai membuat dadanya terasa sesak. Arga langsung menarik Damar lagi. "Jangan dengerin. Terus jalan." Namun baru beberapa langkah terdengar suara perempuan menangis tepat di dekat telinga Damar. "Dia masih di sini." Damar langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi di ujung lorong kini terlihat sosok perempuan berdiri diam. Tubuhnya pucat, rambut panjangnya basah menutupi wajah. Gaunnya lusuh dan dipenuhi noda hitam. Di tangannya ada seorang anak kecil yang memeluk lehernya sambil menunduk. Damar tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Mata kirinya kosong gelap seperti lubang hitam. Mulutnya bergerak pelan. "Tolong kami." Lampu ruang tamu tiba-tiba menyala kembali.
Sosok itu hilang. Damar dan Arga langsung berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Mereka berhenti di depan warung dekat gang sambil terengah-engah. Ibu tua pemilik warung menatap mereka dengan wajah serius. "Kalian masuk ke kamar mandinya ya?" Arga langsung duduk lemas di bangku kayu. "Bu, itu sebenarnya apa?" Ibu tua itu menghela nafas panjang. Katanya perempuan itu dulu disiksa suaminya sendiri. Suaminya percaya rumah itu dihuni sesuatu. Dia sering dengar suara yang manggil namanya tiap jam 3 pagi. Lama-lama pikirannya terganggu. Sampai akhirnya dia bunuh istri dan anaknya di kamar mandi. Damar merasakan tubuhnya dingin. Lalu suaminya hilang. Tapi ada warga yang bilang dia juga mati di rumah itu. Mayatnya gak pernah ditemukan. Arga langsung berkata pelan, "Berarti yang manggil nama Damar itu siapa?" Ibu tua itu menatap rumah di ujung gang cukup lama sebelum menjawab. "Tidak ada yang tahu. Kadang suara perempuan, kadang suara laki-laki, kadang suara anak kecil. Tapi semua orang yang tinggal di situ selalu dipanggil jam 3 pagi. Dan yang paling parah biasanya mulai lihat lorong rumah berubah." Damar langsung teringat lorong tadi yang terasa panjang dan gelap. Malam itu Damar memutuskan mengambil semua barangnya dan pindah sementara ke rumah Arga. Menjelang maghrib mereka kembali ke kontrakan bersama dua teman lain untuk membantu mengangkat barang. Awalnya semua terlihat normal. Mereka membawa kardus dan pakaian keluar satu persatu. Namun saat Damar masuk kamar untuk terakhir kalinya ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Di dinding dekat kasurnya ada tulisan baru. Ditulis menggunakan cairan hitam pekat. "Jangan pergi." Tulisan itu panjang dan berantakan seperti ditulis dengan tangan gemetar. Damar mundur perlahan. Lalu terdengar suara dari dalam lemari. Semua orang langsung diam. Salah satu teman Arga mendekat pelan lalu membuka pintu lemari. Kosong. Namun di dalam lemari ada bau busuk menyengat seperti bangkai basah. Tiba-tiba suara anak kecil terdengar dari bawah tempat tidur. "Om!" Tubuh semua orang langsung membeku. Suara itu kecil dan lirih. Teman Arga langsung lari keluar kamar sambil berteriak ketakutan. Arga menarik Damar pergi meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Saat mereka sampai di luar gang hujan turun deras. Damar menoleh sekali lagi ke arah rumah kontrakan itu. Dan di balik jendela kamar tidurnya terlihat sosok laki-laki tinggi berdiri diam. Tubuhnya hitam seperti hangus, terbakar, matanya putih seluruhnya. Kepalanya miring ke samping sambil terus menatap Damar. Lalu perlahan sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Damar. Pada saat bersamaan ponsel Damar berdering sendiri. Nomor tidak dikenal. Dengan tangan gemetar Damar mengangkat panggilan itu. Tidak ada suara, hanya suara nafas berat. Lalu terdengar bisikan sangat pelan. Jam 3 pagi datang lagi. Panggilan langsung terputus. Dan layar ponsel Damar mendadak berubah hitam. Namun sebelum benar-benar mati muncul satu tulisan putih di layar. "Jangan tidur malam ini." Malam itu Damar tidak tidur sama sekali di rumah Arga. Ia duduk di lantai kamar sambil menatap layar ponselnya yang sejak tadi mati total. Berkali-kali ia mencoba menyalakannya namun tetap gelap. Hujan di luar turun deras sejak malam. Angin membuat jendela rumah Arga bergetar pelan. Jam menunjukkan pukul 2:45. Arga yang duduk di samping Damar mulai terlihat gelisah. Kalau memang rumah itu dihuni sesuatu, kenapa sekarang malah ikut ke sini? Damar tidak menjawab. Ia sendiri mulai merasa suara itu tidak berasal dari rumah kontrakan saja. Seolah sesuatu itu memang sedang mengikutinya. Tiba-tiba listrik rumah padam. Semua ruangan langsung gelap. Arga mengumpat pelan sambil mencari senter. Namun sebelum menemukan apapun terdengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Langkah itu lambat dan berat, padahal pintu rumah terkunci sejak tadi. Damar merasakan tengkuknya dingin, lalu terdengar suara perempuan menangis. Tangisnya sangat dekat, seolah berasal dari balik pintu kamar. Arga berbisik pelan, "Ada orang masuk." Damar menggeleng lemah. Bukan orang. Suara langkah itu berhenti tepat di depan kamar.
Sunyi beberapa detik, kemudian terdengar suara anak kecil tertawa. Hihihihi. Lalu suara laki-laki berat menyusul perlahan. Damar, buka pintunya. Nafas Damar langsung tercekat. Itu suara yang sama seperti di rekaman kaset. Arga mundur perlahan menjauh dari pintu. Tiba-tiba gagang pintu kamar bergerak sendiri. Seperti ada seseorang mencoba masuk dari luar. Arga dan Damar hanya bisa diam membeku. Lalu suara perempuan itu terdengar lagi. Tolong kami. Dia datang lagi. Setelah itu terdengar suara benturan keras dari ruang tamu. Brak. Suara kaca pecah menyusul beberapa detik kemudian. Arga langsung memberanikan diri membuka pintu kamar sedikit. Ruang tamu gelap, namun ada cahaya samar dari luar rumah yang masuk lewat jendela. Dan di tengah ruang tamu terlihat sosok laki-laki tinggi berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya hitam pekat, basah. Kepalanya miring tidak normal. Di lantai dekat kakinya ada genangan air hitam. Perlahan sosok itu mulai menoleh. Arga langsung menutup pintu lagi dengan keras. Nafas mereka berdua kacau. Tiba-tiba terdengar suara perempuan berteriak dari luar kamar. Lari. Suara itu membuat seluruh rumah bergetar. Tanpa pikir panjang Damar dan Arga langsung membuka jendela kamar lalu keluar lewat samping rumah. Mereka berlari menembus hujan tanpa berhenti. Saat sampai di ujung jalan Damar menoleh ke arah rumah Arga. Lampu rumah tiba-tiba menyala sendiri. Dan di balik jendela ruang tamu terlihat 3 sosok berdiri diam. Perempuan, anak kecil, dan sosok laki-laki hitam itu. Namun yang membuat Damar hampir jatuh adalah posisi perempuan dan anak kecil itu. Mereka bukan berdiri di samping sosok hitam tersebut. Mereka justru berdiri di belakangnya sambil menatap tajam. Seolah mereka sedang mengawasi sesuatu yang lebih mengerikan. Lalu sosok perempuan itu perlahan mengangkat tangannya ke arah Damar. Mulutnya bergerak pelan, pergi jauh. Sebelum dia menemukanmu lagi, tiba-tiba seluruh lampu rumah padam kembali. Ketiga sosok itu menghilang. Keesokan paginya Damar dan Arga kembali bersama warga sekitar. Rumah Arga berantakan. Kaca ruang tamu pecah. Lantai penuh air hitam. Bercampur bau busuk menyengat. Namun tidak ada tanda orang masuk. Yang paling aneh adalah tulisan di dinding ruang tamu. Ditulis besar menggunakan cairan hitam. Dia belum pergi. Sejak hari itu Damar memutuskan pindah kota. Ia berhenti bekerja dan tinggal sementara di rumah saudaranya yang jauh dari tempat itu. Beberapa minggu berlalu tanpa gangguan. Tidak ada suara, tidak ada panggilan misterius. Damar mulai berpikir semuanya sudah selesai. Sampai suatu malam, ia terbangun karena suara ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Jam di layar menunjukkan pukul 3 pagi. Tubuh Damar langsung dingin. Dengan tangan gemetar ia membuka pesan itu. Hanya ada satu kalimat, "Aku menemukanmu." Pada saat yang sama terdengar suara pelan dari luar kamar. Damar. Suara itu kembali lagi. Dan kali ini tepat berada di depan pintunya. Itulah cerita horor fiksi berjudul Suara yang Memanggil Namaku jam 3 pagi. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Tulis juga di kolom komentar, apa yang akan kalian lakukan jika mendengar suara misterius memanggil nama kalian tepat jam 3 pagi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Selamat malam dan semoga tidur kalian tenang malam ini.